mendengarkan firman-Nya yang kudus. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan akan Tuhan dalam kehidupan kami, karena campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Ebenezer, sampai di sini Tuhan memelihara hidup kami. Makasih Bapa di dalam surga, kami sudah memuliakan nama-Mu, sudah mendengarkan kesaksian. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak, melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, siap mendengar firman. Amin. Amin. Salam. Mari kita akan buka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharap kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 42 ini, dikatakan di sana pengajaran Bani Korah. Tapi ini berdasarkan kepada saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan akan kehidupan daripada Raja Daud ketika dia ada di dalam pengasingan, tepatnya pengejaran oleh anaknya yang namanya Absalom. Latar belakangnya kita bisa buka di dalam 2 Samuel pasal 13. Di dalam 2 Samuel pasal 13 kita akan ketemu dengan judul Amnon dan Tamar. Amnon dan Tamar adalah dua-duanya anak daripada Raja Daud dengan istri yang berbeda. Kita tahu Daud punya beberapa istri, saudara-saudara yang terkasih, dan Amnon itu anak daripada Raja Daud dengan wanita yang berbeda dengan Tamar yang juga adalah anak daripada Raja Daud yang ibunya berbeda dengan ibunya Amnon. Satu ketika Tamar itu bertumbuh menjadi remaja, saudara-saudara yang terkasih, dan kemudian dilihat oleh oleh Amnon bahwa wah adiknya ini cantik sekali. Tapi dia mau kasih tahu bapaknya, kasih tahu Raja Daud, dia takut Daud akan tidak setuju, Daud akan marah karena dia mau kasih tahu isi hatinya bahwa dia naksir sama anak daripada Raja Daud ini yang lain, artinya anak yang berbeda, saudara tiri ya. Jadi satu bapak lain ibu dengan Amnon. Tetapi kemudian saudara, karena Amnon tidak mau nyatakan isi hatinya kepada rajanya, Amnon kemudian menjadi murung, Amnon menjadi gak bergairah, Amnon menjadi gak bersemangat. Sehingga satu kali temannya datang dan bilang, kamu ada apa? Kok kamu gak bergairah? Kok kamu gak bersemangat? Ada apa? Lalu Amnon bilang, saya ini sebenarnya naksir sama saudara saya yang namanya Tamar itu. Tapi saya takut mau ngomong ke raja. Saya takut kalau mau ngomong nanti raja akan marah. Oh kalau begitu kamu pura-pura sakit aja, kata temannya. Kamu pura-pura sakit, nanti kalau raja kamu kasih tahu aja ke raja. Lalu saudara-saudara dia pura-pura sakit dan akhirnya Raja Daud datang melihat dia. Dan ketika Raja Daud datang, tanya kamu itu sakit apa? Dia bilang sebenarnya saya itu pengen makan kue yang dibuat oleh adik saya yang namanya Tamar. Lalu Daud bilang, wah itu persoalan mudah. Lalu Daud berkata kepada orang, menyuruh ke tempat Tamar untuk Tamar datang buat kue untuk saudaranya atau saudara tirinya, kakak tirinya yang namanya Amnon itu. Setelah kue dibuat, saudara-saudara yang terkasih dan
Ada beberapa orang di dalam kamar itu, dan ketika Tamar memberikan kue itu kepada Amnon, Amnon tidak mau makan. Amnon bilang, suruh orang-orang lain keluar dulu dari kamar ini, baru saya akan makan kue itu. Dan ketika orang-orang keluar dari kamar dan Tamar memberikan kue kepada Amnon, bukan saja kuenya yang diambil, tapi tangan si pemberi kue alias Tamar ditarik oleh Amnon, dan hari itu terjadi perkosaan Amnon terhadap Tamar. Sesudah itu, saudara-saudara yang terkasih, Tamar diusir dari kamar. Lalu Tamar bilang, apa yang tadi kamu sudah buat itu sudah jahat. Sekarang kamu sudah perkosa aku, dan kamu usir aku. Itu lebih jahat lagi. Dan tidak pernah ada orang di Israel melakukan hal itu. Tapi karena Amnon seorang laki-laki, dia lebih kuat dari Tamar. Dan kemudian pengawal-pengawalnya Amnon juga, ini karena anak raja, saudara yang terkasih, doronglah Tamar keluar dari kamarnya Amnon. Tamar kemudian keluar dan dia pulang ke rumah Absalom kakaknya. Waktu ke rumah Absalom, Absalom tanya, kamu kenapa? Wah, nggak apa-apa katanya. Didesak, akhirnya Tamar bercerita bahwa dia diperkosa oleh Amnon. Nah, sengaja Absalom ketika dengar itu, dia tidak ngomong apa-apa terhadap Amnon. Baik itu omongan yang kasar maupun omongan yang halus, dia tidak pernah keluarkan dari mulutnya untuk Amnon yang sudah memperkosa adiknya Tamar. Hampir kurang lebih 2 tahun. Dan ketika saudara-saudara yang terkasih dalam tahun 2 tahun itu, sesudah itu 2 tahun, Absalom itu menggunting bulu domba. Nah, ada upacara pengguntingan bulu domba, lalu dia undang semua anak-anak raja, termasuk Daud diundang. Tapi Daud berkata begini, nggak usah lah, saya nggak usah datang, nanti kamu repot. Oke, kata Absalom, kalau raja tidak datang, tapi saya mau supaya Amnon juga datang. Karena sudah 2 tahun orang tidak curiga apa-apa. Lalu Amnon kemudian juga datang dengan anak-anak raja yang lain. Dan ketika datang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu Absalom memerintahkan kepada pengawalnya, orang-orangnya ketika Amnon sudah mulai mabuk. Lalu kemudian Amnon dibunuh, saudara yang terkasih. Waktu Amnon dibunuh, ada orang datang lari kepada raja dan berkata, raja, anakmu mati semuanya. Tapi ada orang lain kemudian menyusul dan bilang sama raja, enggak, cuma Amnon yang dibunuh. Daud kemudian tahu itu peristiwa 2 tahun yang lalu. Ketika adik daripada Absalom yang namanya Tamar itu diperkosa oleh Amnon. Itu yang membuat Absalom dendam. Absalom kemudian lari, saudara yang terkasih. Bertahun-tahun dia lari, dia nggak mau pulang ke Yerusalem. Dia takut kepada bapaknya karena dia membunuh salah satu saudaranya. Tapi kemudian Raja Daud sangat rindu kepada Absalom. Karena Absalom itu katanya dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada cacatnya. Ganteng sekali Absalom ini. Dan Daud rindu karena itu kemudian dibikin suatu siasat dan akhirnya kemudian Daud mengizinkan Absalom pulang. Tapi ketika Absalom pulang ke Yerusalem, Daud tidak mengizinkan Absalom datang ke istana selama kurang lebih 2 tahun. Lalu Absalom bilang, untuk apa saya pulang dari pengasingan kalau saya nggak boleh menghadap raja? Kalau tahu begini lebih baik saya nggak usah pulang. Lalu dikasih tahu hal itu kepada Raja Daud dan Daud mengizinkan Absalom datang ke istana. Waktu Absalom datang ke istana menemui Daud, lalu kemudian dia tersungkur di hadapan Daud, dia peluk kakinya Daud, dia minta ampun kepada Raja Daud. Daud mengampuni dia, tapi justru mulai hari itu Absalom buat sebuah kesepakatan. Saudara, ini bisa kita membaca di dalam mulai 2 Samuel 13 sampai 2 Samuel pasal yang ke-16. Saudara akan ketemu cerita ini di sana. Lalu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, si Absalom ini berdiri di jalan yang akan menuju ke istana. Setiap orang yang datang mau menemui Raja Daud, Absalom biasanya peluk mereka, lalu dia tanya, siapa nama kamu, apa persoalan kamu yang kamu mau tanyakan kepada Raja. Lalu dia bilang, persoalan kamu ini sangat mudah sekali untuk diselesaikan. Kalau saya jadi raja, persoalan kamu gampang untuk diselesaikan. Tapi lihatlah, raja tidak pernah mau menemui kamu. Karena itu saudara bertahu 1-2 tahun dia lakukan itu, hampir seluruh orang di Yerusalem hatinya tercuri oleh keramahan munafik yang dilakukan oleh Absalom terhadap rakyat atau bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia merasa sudah banyak pendukung Absalom, kemudian Absalom pergi dari Yerusalem, tapi dia sudah pesankan kepada orang-orangnya, nanti satu ketika saya akan datang, lalu saya akan ngomong bahwa hidup Absalom menjadi raja di Yerusalem. Lalu kita akan bersama-sama bunuh ayah saya.
atau Raja Daud. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi ketika dia mau melakukan itu, orang-orang yang Daud kasih tahu Daud bahwa anakmu berniat jahat kepadamu. Daud kemudian mengajak orang-orangnya untuk mereka lari. Nah, dalam pelarian itu, ini yang ditulis, peristiwa yang ditulis dalam Mazmur 42. Jadi latar belakangnya seperti itu, sehingga kita bisa tahu ketika Daud berkata begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ada di daerah tropis, biasanya banyak rusa. Dan rusa itu tidak bisa hidup tanpa air. Tanpa air, rusa akan terancam nyawanya. Tanpa air, rusa akan mati. Itulah sebabnya di daerah-daerah tropis, para pemburu rusa mereka biasanya dengan tombak atau dengan panah, dengan anjing pemburunya, menunggu saja dekat sungai, dekat air yang mengendap karena air hujan, dekat danau, dan lain sebagainya. Rusa akan turun pagi-pagi ke sana, karena rusa tidak bisa hidup tanpa air. Rusa akan mati kalau air nggak ada. Coba perhatikan, Daud mempersamakan dirinya dengan rusa yang merindukan air. Dia berkata, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Daud berkata, kalau tanpa Tuhan dia mati, tanpa Tuhan dia binasa, tanpa Tuhan dia tak bisa hidup, tanpa Tuhan dia tak bertahan, tanpa Tuhan dia bukan apa-apa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, jangan lupa zaman itu bait Allah adalah identik dengan kehadiran Allah. Atau tabut waktu itu, saudara yang terkasih, identik dengan kehadiran Allah. Dan tabut itu ada selalu, saudara-saudara yang terkasih, dekat orang Israel. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jauh dari tabut itu seakan-akan jauh dari Tuhan. Itu kondisi waktu itu. Nanti kita tahu Yesus memperbaikinya dalam Yohanes pasal 4. Menyembah Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan tempat, saudara, bukan Yerusalem, bukan di tempat lain, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Tetapi zaman itu orang selalu menganggap Tuhan itu ada di dalam bait Allah, di dalam tabut perjanjian Allah. Karena itu Daud jauh dari sana, sehingga waktu itu bait Allah belum ada, tabut perjanjian yang ada, saudara-saudara yang terkasih, karena bait Allah didirikan oleh Salomo pertama kali, saudara-saudara yang terkasih. Lalu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Daud menganggap dirinya jauh dari Allah. Itu yang membuat dia merindukan Allah. Dalam hatinya dia bilang, Tuhan, saya akan mati, saya nggak tahan hidup, saya kosong, saya lansa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa hidup, saya bisa terancam karena saya jauh dari Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Saya percaya kalau kita nggak sampai pada titik ini, maka ibadah kita hanya merupakan sebuah kebiasaan. Rutinitas, tapi rutinitas yang tidak bermakna. Tetapi Daud ingin berkata begini, saya mau seperti rusa yang betul-betul merindukan air. Karena tanpa air saya akan mati. Kenapa kita beribadah? Karena kita merindukan Tuhan. Sebab dalam hati, dalam hidup kita, kita berkata, tanpa Tuhan saya akan mati. Ibadah seperti itu menjadi ibadah yang berbeda. Ibadah seperti itu menjadi ibadah yang hidup. Dalam anugerah Tuhan saya berkeliling di banyak gereja, saudara yang terkasih. Dan gereja yang hebat bukan karena gereja jumlahnya banyak orang. Tapi gereja di mana di dalamnya orangnya bersungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Saudara, kita bisa merasakan itu ketika kita beribadah di satu tempat dengan tempat yang lain. Ada gereja yang hanya merupakan sesuatu yang rutinitas saja, saudara. Artinya sesuatu yang rutin tetapi hatinya tidak lagi merindukan akan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang seperti salah satu jemaat di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ada 7 jemaat, saudara-saudara, yang salah satu jemaat yang namanya jemaat di Sardis. Yang pakaiannya bagus, penampilan luar bagus. Tapi Tuhan tahu hati mereka jauh daripada Tuhan. Saudara yang saya kasih, dan Tuhan saya berdoa supaya ini tidak terjadi di dalam diri kita. Dalam masa-masa sulit seperti ini, maka kita makin yakin bahwa dekat dengan Tuhan adalah kunci ketenangan di dalam hidup. Nanti sebentar saya bersaksi bagaimana Tuhan tolong saya waktu saya sakit. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, selalu dia berkata begini, jiwaku haus, jiwaku haus. Orang kalau haus mesti minum. Begitu dia minum, kehausannya, saudara-saudara yang terkasih, atau dahaganya akan hilang. Orang kalau haus kepada Allah, dia mesti datang kepada Allah. Nggak boleh hanya berteori. Makanya teologi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan satu-satunya orang. Kemudian saudara hatinya, saudara-saudara yang terkasih, puas.
tetapi teologi yang disertai dengan pengenalan akan Tuhan yang dalam. Itu akan membuat hatinya puas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya selalu bilang teologi tanpa pengalaman atau pengetahuan tanpa pengalaman nggak ada apa-apanya. Tapi pengalaman tanpa pengetahuan juga tidak ada apa-apanya. Karena itu kita harus belajar Alkitab, tapi kita juga harus mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Supaya pelayanan kita menjadi hidup. Pelayanan kita menjadi berkobar-kobar. Ketika kita pimpin pujian, ketika kita bersaksi, ketika kita memainkan musik, ketika kita berkhotbah, ketika kita mengajar sekolah minggu, ketika kita membersihkan gereja, melakukan apa saja dengan hati yang haus kepada Allah, saudara-saudara yang terkasih. Di sanalah kita dipuaskan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalan hati itu hanya bisa dibereskan ketika dekat dengan Allah. Kita suka nyanyi, hanya dekat Allah saja. Aku tenang, ya cuma dekat dengan Tuhan, kita tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jiwaku haus kepada Allah. Allah yang apa? Allah yang hidup. Haleluya saudara yang terkasih. Saudara dan saya punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang bergerak, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang terus bekerja. Karena itu dengar baik-baik, hidup saya dan saudara tidak bergantung kepada situasi dan kondisi semata-mata, hanya bergantung kepada situasi dan kondisi sebuah negara yang kita tempati. Tapi hidup saudara dan saya bergantung kepada Tuhan yang hidup. Haleluya saudara-saudara yang terkasih. Saya sudah hampir 9 bulan pelayanan, jarang sekali. Dulu saya tiap tahun 2019 sampai sebelum sampai tahun 2019 hampir tiap minggu saya 3 kali pelayanan, saudara-saudara yang terkasih. Paling kurang 3 kali saya berkhotbah hari Minggu. Belum hari-hari yang lain, saudara-saudara yang terkasih. Tapi karena masa pandemi ini, hampir tidak ada pelayanan. Hampir 10 bulan tidak ada pelayanan. Hanya 1-2 yang offline. Beberapa online, ada beberapa rekaman video, tapi tidak seperti dulu. Saya bukan gembala sidang, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi saya mau bilang, Tuhan kita memang dia hidup. Kami tiap malam berdoa, kami punya jam doa tiap malam dan baca firman Tuhan. Kami doakan semua keluarga kami, keluarga inti, keluarga besar kami, lalu orang-orang yang kami kenal yang membantu kehidupan kami, gereja-gereja persekutuan, bangsa dan negara ini kita doakan. Dan saya mau bilang kepada saudara, memang Tuhan kita itu hidup. Dia yang memerintahkan orang-orang untuk memberkati keluarga kami. Ada kalanya kami tidak tahu itu siapa. Ada persekutuan ibu-ibu yang saya belum pernah khotbah. Tapi mereka bilang, Bapak adalah salah satu daftar orang yang kami masukkan. Untuk kami sedikit ada berkat untuk kami beri kepada Bapak. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang dulunya tidak pernah, saya mau bilang, tidak pernah saudara-saudara yang terkasih tahu nomor rekening saya, apalagi kirim. Mereka orang-orang yang kemudian saudara Tuhan utus. Ini yang saya bilang Tuhan itu hidup. Saudara, kalau Anda dan saya masih ada sekarang itu karena Tuhan yang hidup. Dia pelihara hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang di luar pengetahuan dan rencana daripada Tuhan. Itu yang membuat sebenarnya hidup ini wow, begitu bergairah saudara-saudara yang terkasih. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang? Kata jikalau, saudara, dengan bila mana, itu berbeda. Kalau saya bilang jika saya ke Bandung, bisa saya ke Bandung, bisa juga saya tidak ke Bandung. Tapi kalau saya bilang bila mana saya ke Bandung, itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Saya pasti akan pergi. Coba perhatikan iman daripada Daud. Dia berkata, bilakah aku datang, boleh datang melihat Allah. Dia tahu bahwa ada ancaman, anaknya mau bunuh dia yang namanya Absalom. Dia mau berperang sama Absalom, sebenarnya dia bisa menang. Dia punya orang-orang, punya pengalaman dalam perang, tapi dia tidak mau, saudara-saudara yang terkasih, menyentuh anaknya sendiri. Wah, ini bapak yang luar biasa, saudara. Luar biasa, anaknya kurang ajar sekali, saudara. Tapi bapaknya tidak mau, saudara-saudara yang terkasih, anaknya mati di tangan dia atau tangan pasukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi dalam ketidaktahuan, kapan saudara-saudara yang terkasih itu akan berakhir? Dia berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Artinya kembali ke Yerusalem. Itu hanya tinggal tunggu waktu. Dia pasti bisa kembali. Karena apa? Dia percaya kepada Allah yang memimpin dia di dalam hidup. Pengalaman-pengalaman dia menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah tidak pernah meninggalkan dia. Binatang buas pernah dikalahkan. Goliat yang ditakuti bahkan oleh Raja Daud itu pernah dikalahkan oleh dia. Itulah sebabnya dia percaya bahwa pengasingan ini, pelarian ini, pengungsian yang sedang dilakukan oleh dia karena dikejar oleh anaknya Absalom.
pasti Tuhan akan bawa dia kembali ke Yerusalem. Di dalam, saudara yang terkasih, bersama-sama kebersamaan dengan bangsa Israel. Melalui tabut perjanjian di mana Allah hadir di sana. Mereka bisa bersama-sama lagi. Saudara, kapan pandemi ini akan berakhir? Kita percaya pasti akan berakhir. Kita tidak tahu kapan itu. Tapi kita tahu Tuhan mengasihi bangsa ini. Amin. Tuhan mengasihi kita. Mata Tuhan ada di negeri ini. Karena di negeri ini ada banyak anak-anak Tuhan yang berteriak sama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Mungkin kita ada saudara-saudara yang kena dengan COVID ini. Saya punya kakak, saya punya ponakan, saudara-saudara yang terkasih. Saya nggak bilang Tuhan nggak sayang mereka. Tapi ini adalah rencana Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang ini orang punya uang banyak. Saudara tidak bisa menolong mereka dengan maksimal. Kita mendengarkan ada kesaksian dari seseorang yang sudah ada di YouTube, saudara anak Tuhan juga. Dia punya uang begitu banyak, tapi nggak bisa mau pergi ke luar negeri, nggak bisa karena punya charter pesawat pribadi, nggak bisa karena tidak ada negara yang bisa terima dari Indonesia. Saudara-saudara yang berkata. Tapi sungguh dia pegang ayat yang saya juga pegang dalam waktu saya sakit. Saudara-saudara yang berkata. Di mana Amsal berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pandemi ini pasti akan berakhir. Kita yakin dan percaya. Tapi bukankah sekarang kita makin melihat bahwa kita nggak berdaya tanpa Tuhan? Kita nggak berdaya tanpa Tuhan. Tuhanlah harusnya satu-satunya yang menjadi pegangan kita. Ini pelajaran, uang nggak boleh jadi penyembah kita. Sumber penyembahan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jabatan tidak boleh menjadi sumber penyembahan. Yang menjadi sumber penyembahan kita adalah satu-satunya, Yesus, yang adalah Tuhan. Yang satu ketika dia akan datang jemput kita. Dan kita tinggal bersama-lamanya dengan anak domba. Haleluya, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Pak, tiap hari loh, mewek. Tiap hari loh nangis. Kenapa? Karena dia ingat istananya bukan itu yang utama. Dia ingat bangsa Israel, rakyatnya bukan itu yang utama. Dia ingat keluarganya, bukan itu yang utama. Dia ingat akan semua reputasinya, bukan itu yang utama. Tapi yang utama itu dia ingat karena orang tanya, di mana Allahmu? Bagi Daud yang adalah, saudara, perwakilan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupannya. Sekarang dia dalam pelarian, sekarang dia dalam pengasingan, sekarang dia dalam pengajaran anaknya. Orang lalu bertanya, di mana Allahmu? Itu yang membuat dia sedih karena orang tidak lagi melihat Allah di dalam hidupnya. Pak, Bu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Kiranya hidup kita menjadi medianya Tuhan. Untuk orang lihat ada Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Itu yang dirindukan oleh Daud. Ketika orang lihat dia, orang tahu ada Tuhan yang luar biasa, dahsyat besar, yang bukan saja dipujikan dalam kata-kata di dalam lagu, tetapi itu nyata bahwa Tuhan yang besar itu menyertai dan melindungi dia. Ketika orang mulai meragukan penyertaan Tuhan, itu berarti bahwa Tuhan tidak ada lagi di dalam diri Daud. Menurut orang-orang yang lihat dia. Itu yang membuat dia sedih. Karena bagi Daud, bukan dianya yang perlu dilihat orang. Tapi Tuhan yang memimpin hidup. Haleluya, saudara. Saya berdoa supaya gereja ini, GBI, Jatinegara ini, saudara-saudara yang terkasih, adalah GBI yang betul-betul ketika orang bertemu dengan jemaatnya. Orang lihat Yesus yang hidup memimpin kita semua. Karena kita nggak penting. Musa dan tongkat bukan yang penting. Tapi Tuhan yang menyertai Musa melalui tongkatnya. Itu yang menjadi luar biasa. Mungkin kita sederhana, bukan orang yang sekolah tinggi-tinggi, bukan orang yang secara sosial dikenal oleh banyak orang. Tapi dengar, kalau kita dekat dengan Tuhan, di sanalah kedahsyatan Tuhan akan nampak di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, air mata menjadi makanan. Saya dirawat selama kurang lebih 17 hari.
di sebuah rumah sakit karena terserang penyakit stroke ringan. 2019 itu saya cukup sibuk di waktu Natal. Saudara-saudara yang terkasih, mulai tanggal 3 Desember sampai dengan 2 Januari. Tiap hari saya ada khotbah. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 Natal. Siang-siang pun ada Natal, saudara. Nyanyinya malam kudus padahal hari siang, saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, karena kadang-kadang ada di kantor dan lain sebagainya. Tanggal 24, 23 malam, 24 pagi saya berangkat ke Kalimantan. Saya berangkat ke Kalimantan ke Pontianak. Dari Pontianak ke Pontianak 1 jam 20 menit. Dari Pontianak saya naik pesawat ke Sintang sekitar 40 menit. Sampai di Sintang saya naik mobil sekitar 3 jam. Sampai di sebuah desa, malam itu saya khotbah Natal, malam Natal. Sesudah khotbah malam Natal, saudara-saudara yang terkasih, lalu besoknya khotbah terus tiap hari di rumah-rumah orang dan di gereja. Di dalam 10 hari saya di desa itu hampir 30 kali saya khotbah. Dan ketika tanggal 1 malam saya pulang, saudara-saudara yang terkasih, ke ibu kota kabupaten sekitar 2 jam. Tangan kiri dan kaki kiri saya rasa pegalnya luar biasa. Pegalnya luar biasa. Saya pikir kenapa ini pegal. Malam-malam saya nggak bisa tidur. Saya tonjok dinding, begitu saya pukul tangan saya tendang kaki saya coba tendang. Pegalnya juga tidak hilang. Semalaman saya tidak bisa tidur. Lalu terbang ke Pontianak. Dari Pontianak ke Jakarta itu di pesawat rasanya pegal sekali. Lalu saudara di mobil ketika anak-anak dan istri saya jemput saya suruh anak saya pijit-pijit saya karena pegal sekali saya nggak tahu. Kemudian saya pulang, lalu kemudian malam makan, lalu kemudian tidur dan tidurnya pun terganggu. Waktu jam 2 malam saya ke toilet, kok kaki saya nggak kontrol lagi kaki kiri saya. Dan kemudian masuk lagi dan tidur, pagi hari begitu bangun kaki kiri sudah keseret. Tidak bisa jalan dengan normal. Lalu kami ke dokter langganan kami. Lalu dokter bilang ini mesti periksa, ada sesuatu yang nggak beres. Tapi hari itu sudah hari Jumat. Saudara-saudara yang terkasih dan dokter banyak yang libur saya dengar. Satu rumah sakit dikasih tunjuk saya, ada satu rumah sakit di daerah Kuitang, saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian saya baru masuk tanggal 6 Januari. Atas bantuan seorang istri hamba Tuhan, saya bisa masuk lebih cepat untuk diperiksa. Dan ketika diperiksa ternyata ada pendarahan di batang otak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dokter mukanya tegang, waktu itu dilihat semuanya, dan akhirnya saya dirawat. Tiap hari disuntik perut kiri dan kanan tiap hari 3 kali untuk pengencer darah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan setelah itu dibuat sebuah tindakan dan saya bisa pulang. Tapi dokter yang mengatakan, asisten dari dokter seorang yang jadi menteri yang sudah baru-baru diganti, asistennya dia berkata pendeta Henry ini mujizat. Sebab biasanya kalau hal yang terjadi sama saya itu ada 2 hal yang biasanya terjadi akibat. Yang pertama akan koma. Yang kedua lidah pelong dan mulut bengkok. Tapi puji Tuhan, 2-2 itu tidak terjadi. Nah, saya khotbah, saya nyanyi, saya rekaman, saudara-saudara yang terkasih. Lidah penting sekali. Suara penting sekali. Dan itu tidak terjadi, saudara-saudara yang terkasih. Ongkos rumah sakit sangat-sangat besar sekali. Tetapi luar biasa Tuhan mengirimkan orang-orang. Dan saya bisa pulang. Dan sekarang saya sedang terus perawatan. Tiap hari saya jalan. Dokter hanya bilang 2 hal. Orang sakit begini itu yang bisa menyembuhkan cuma 2 yang bisa sembuh. Yang pertama hati senang. Yang kedua banyak bergerak. Karena itu saya bergerak terus. Saya kalau Ancol biasanya waktu itu tutup. Buka saya jalan di pasir, jalan terus begitu di terik matahari. Saudara yang terkasih untuk menguatkan kaki kiri saya. Saya sudah bisa nyetir sekarang dan sudah bisa banyak hal yang bisa saya lakukan, saudara yang terkasih. Tapi ya saya mau ngomong begini, sama seperti doa anak saya. Dia bilang Tuhan belum selesai dengan Papa. Yes, Tuhan belum selesai. Di waktu saya terapi air berenang, seorang ibu namanya Dr. Maria. Dia periksa saya, dia lihat rekam medis saya dari rumah sakit itu. Lalu dia bilang, Pak, coba buka mulut, Pak. Coba lihat mulutnya, Pak. Coba lihat lidahnya, Pak. Coba ngomong, Pak. Dia bilang begitu. Lalu dia bilang, waduh, nggak apa-apa ya, Pak. Bapak kerja apa? Saya bilang, saya pendeta. Oh, pantas, kata dia. Mungkin dia berkelakar.
Dia bilang pantas, karena pendeta suka banyak ngomong, Pak. Lidahnya elastis, Pak. Makanya nggak bengkok, katanya, oh puji Tuhan. Karena itu saya mau ngomong terus. Saya mau bicara terus tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu, saudara yang saya kasih, saya percaya ini yang kita mesti yakini, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Jadi jangan ingat semua hal-hal yang buruk, tapi ingat ini ayat yang kelima. Daud berkata, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ingat akan semua kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kita waktu yang lalu, itu merupakan sebuah garansi, merupakan sebuah jaminan bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Situasi dan kondisinya mau seperti apa saja. Tetap ada Tuhan yang hidup yang tadi kita bilang di awal. Dia bukan Tuhan yang mati. Karena itu kemudian kesimpulan. Ketika ada persoalan, ada masalah, saudara, ada orang hina kita, ngejek kita, dan lain sebagainya. Ingatlah semua kebaikan Tuhan. Nyanyi, saudara yang terkasih. Bersyukur. Baca firman-Nya. Bersekutu dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Daud ngomong begini. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Nggak perlu tertekan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Nggak perlu gelisah. Nggak perlu takut berlebihan. Berharaplah kepada Allah. Kita akan bersyukur tiap-tiap hari. Haleluya, kita masih bisa makan 1 hari 3 kali. Kita masih bisa hidup, saudara-saudara yang terkasih. Kita masih bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Dia tidak pernah tidak ada bersama dengan kita. Dia selalu ada. Karena Dia apa? Dia hidup. Di mana saja kita berada, Dia ada. Waktu kita lagi bicarakan tentang nama Tuhan, seperti saat ini. Saudara ingat, bukan lagi di Yerusalem. Di mana saja, saudara. Saudara yang terkasih, kalau situasinya belum memungkinkan kita bersama-sama. Dari rumah pun ada Tuhan yang beserta dengan kita, saudara yang terkasih. Menjaga kita. Nggak perlu takut berlebihan. Nggak perlu gelisah. Saudara. Nggak perlu khawatir berlebihan. Karena Dia Allah pemelihara hidupmu dan hidupmu. Bersama Dia, kita menjadi orang-orang yang terus membawa nama Tuhan Yesus Kristus kemana-mana. Supaya Dia disembah dan bukan kita. Dia dipuji, Dia diagungkan. Karena ketika Dia diagungkan, Dia akan membawa banyak orang untuk datang kepada Dia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Karena kami boleh, Tuhan Yesus, belajar daripada hamba-Mu, Raja Daud. Yang begitu dia sarap dalam pengalaman. Pernah dikejar-kejar oleh Absalom. Dia pernah juga mau dibunuh oleh Saul senior. Tetapi Daud mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhan. Mengingat semua kebaikan Tuhan yang menolong dia. Bahkan bersama-sama dengan bangsa Israel dalam keramaian. Menyanyikan puji-pujian, sorak-sorai kepada Tuhan. Dan ketika dia ingat semua kebaikan itu, dia berkata, tak perlu tertekan jiwa, nggak perlu gelisah, nggak perlu takut. Tuhan, hari-hari kami diancam oleh virus yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Tapi bukankah hidup ini dan mati ada dalam tangan Tuhan? Ketika hamba-Mu Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kami masih hidup, itu berarti bekerja melayani Tuhan. Dan kalau Tuhan panggil kami, itu berarti waktu kami sudah selesai. Karena itu tolong kami supaya kami tidak melihat virus ini sebagai sebuah sesuatu yang harus ditakuti. Takut berlebihan. Kami waspada, iya. Kami mengikuti semua protokol kesehatan, iya. Tapi kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan masih mengizinkan kami ada, maka kami akan ada. Kalau Tuhan tolong kami, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Tapi kalau Tuhan mengizinkannya, maka tidak ada satu orang pun bisa menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena itu hamba berdoa supaya jemaat terkasih Tuhan GBI Jatinegara diberkati, ditolong, diberikan pencerahan oleh Tuhan, dikuatkan, dijaga
dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapak, dalam nama Yesus.